Tantangan penulis multitalenta ada nggak? Ya banyak lah jelas ya. Tantangan yang pertama tentu saja bagaimana kita menaklukkan diri kita untuk selalu mau belajar dan tidak pernah puas. Ya itu tantangan pertama. Karena kadang gini, kalau kita sudah jadi penulis, kemudian kita ngerasa bahwa oh kita sudah lebih beda nih dibandingkan yang lain, kita mungkin bisa jadi ada di zona yang nyaman ya. Ah ya udah dah, udah beda, orderan juga udah lancar. Nah, gitu kan. Itu tantangan yang memang harus ditaklukkan. Lalu yang kedua adalah tantangan problem-problem yang muncul di kemudian hari. Ya, ketika kita sudah punya sesuatu yang baru, dari sesuatu yang baru itu ada tantangan baru, ada masalah baru, ya, ada challenge baru gitu ya. Ada sesuatu yang baru lah ya yang memang harus kita taklukkan. Tapi serunya adalah ketika kita memiliki tantangan-tantangan itu, serunya bagi saya adalah ini adalah sebuah tantangan untuk saya cari solusi-solusi yang lainnya. Contoh misalnya public speaking, ya. Ketika ngomong di depan orang, ya, apa yang harus saya omongin ya di depan orang ya? Buku semua udah saya ulas gitu ya. Kemudian ngomong ini itu kayaknya udah gitu. Challenge buat saya kemudian menemukan satu apa yang akan saya share itu yang akan membangun branding saya. Makanya kemudian sejak tahun 2000 kayaknya 2014-an ya, saya tuh kalau ngomong di depan audiens, saya sering banget ngomongin tentang bagaimana saya bangkrut, lalu kemudian saya bangkit di bidang jasa penulisan. Ya, yang mungkin orang kalau pas saya lagi ada di depan, mereka ngerasa bahwa oh everything is okay, semua fine gitu ya. Tetapi kan mereka tidak tahu lika-likunya berproses ke sini. Jadi saya tuh sering banget cerita tentang bagaimana saya bangkit setelah saya juga pernah mengalami yang namanya kebangkrutan. Nah, cerita itu yang saya bawa kemana-mana sehingga akhirnya orang-orang yang sedang belajar bersama saya lalu mereka jadi penulisnya Inscript, mereka lebih menghargai proses ya yang saya lakukan sampai di titik ini. Lalu mereka kemudian belajar untuk juga struggle-nya sama gitu, kemudian juga semangat belajarnya sama. Lalu mereka juga terinspirasi untuk terus melangkah walaupun mereka pun sama, mereka akan menghadapi yang namanya problem-problem saat mereka mau mewujudkan mimpi sebagai penulis yang berpenghasilan dari rumah, misalnya kayak gitu. Jadi challenge itu atau tantangan itu selalu ada dari arah mana saja, tapi karena saya menyiapkan diri untuk selalu belajar, saya selalu menyiapkan diri untuk ya memang bakalan ada problem-problem yang lainnya lah. Saya menyiapkan sebelum datangnya masalah itu, maka alhamdulillah saya bisa melompat dari satu masalah ke masalah yang lainnya, menyelesaikan satu masalah ke masalah yang lainnya dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, mungkin dulu gitu ya punya problem ya, ternyata saya tuh lost control di di naskah. Oh oke, problem sampai akhirnya kehilangan banyak sekali klien. Dari problem itu saya mulai membuat yang namanya SOP, KPI untuk tim sehingga akhirnya problem tersebut tidak terjadi kembali. Kalaupun ternyata terjadi kembali, ya berarti saya tahu bocornya itu kemungkinan ada di mana. Saya sudah bisa mengevaluasi. Nah, itulah yang dimaksud dengan penulis yang harus multi talenta itu, karena mereka dituntut bukan hanya sekedar bisa nulis saja, tapi bagaimana mereka bisa menganalisa setiap problem yang datang, lalu kemudian mereka bisa menganalisa apa yang akan mereka lakukan di kemudian hari, sehingga profesi menulisnya itu menjadi lebih kuat ya. Orang melihat kita itu menjadi penulis yang berbeda, menjadi penulis yang plus dibandingkan penulis yang lainnya.